saya baru sadar bahwa saya akan khotbah di waktu yang sangat tidak tepat karena Anda baru saja kenyang. Semoga tidak ngantuk ya saudara. Sudah kenyang saudara? Berapa banyak dari Anda yang sudah kenyang? Secara jasmani saya percaya hari ini firman Tuhan juga akan mengenyangkan Anda secara rohani. Amin. Saya nggak akan bicara panjang hari ini. Firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya bagikan hari ini sangat singkat, sangat basic bahkan. Ini akan jadi pengingat aja untuk saudara. Sebelumnya saya mau kasih update dulu, untuk hari ini tidak ada live streaming di YouTube. Jadi nanti ibadah ini nanti akan di-post setelah ibadah. Mungkin agak siang baru di-post di YouTube ya. Jadi bukan ditiadakan, tapi nanti di-postnya agak telat, tidak di live stream secara langsung. Kemudian saya mau mengingatkan juga untuk Bapak Ibu supaya tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya tetap dipakai, supaya kita bisa saling menjaga ya di waktu-waktu ini. Hari ini firman yang Tuhan berikan di hati saya untuk disampaikan kepada Anda sekalian adalah the language of joy, bahasa sukacita. Tadinya saya mau bicara tentang budaya sukacita, tapi saya rasa kalau kita ngomong budaya itu akan panjang sekali karena elemen budaya itu banyak. Jadi saya bawa aja salah satu budaya yang akan kita bahas. Saya percaya joy, sukacita, itu harusnya jadi budaya buat kita. Budaya bersukacita, budayanya orang-orang yang percaya. Kenapa saya mulai dengan bahasa? Karena saya percaya bahasa powerful. Language matters. Kalau kita nyanyi bahasa itu mempersatukan. Kalau kita nyanyi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yes. Bahasa mempersatukan. Dan saya mau mulai dengan language. Bahasa sukacita. Firman Tuhan dalam Amsal 15 mengatakan ini. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Saya percaya rumah ini, ICC IFGF Bali, akan punya tradisi, akan punya budaya, di mana kita berkata-kata di dalam bahasa yang mendatangkan sukacita. Baik itu buat diri kita sendiri, atau buat orang lain. Saudara bayangkan kalau bahasa itu sudah tertanam di dalam hati kita, di dalam budaya kita, tradisi kita, ada orang baru yang datang, mereka akan ngerasa sukacita. Apa yang bikin? Budayanya, tradisinya, yang dimulai dengan bahasa. Hari ini mari kita belajar berbahasa atau bertutur kata yang mendatangkan sukacita buat hati kita. Dan sekali lagi saya bilang, ini bukan kata-kata baru, bukan perbendaharaan kata-kata baru yang Anda belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan Anda mungkin sering banget dengar. Kita punya pelayanan bersama dengan tim outreach, tim special ops kita. Kita ngajar bahasa, saudara. Ngajar bahasa Inggris. Saudara tahu nggak kuncinya belajar bahasa itu apa? Ada yang tahu? Kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, kuncinya apa? Kunci belajar bahasa adalah bicara. Hello? Kalau Anda nggak ucapkan bahasanya, Anda nggak akan bisa belajar bahasa. Jadi hari ini saya mau ajak kita belajar berbahasa, yang artinya kita belajar bicara. Anda pernah lihat nggak anak-anak di pantai yang jualan, sebelum zaman pandemi ya, ada yang jualan art shop, datang ke bule, sir, buy me sir, gitu. Secara bahasa Inggris sih nggak benar sebenarnya. Tapi they learn, mereka belajar language-nya, bahasanya. Dengan apa? Bicara dulu. Kalau nggak dibicarakan, Anda nggak akan nangkep bahasanya. So, today, hari ini kita akan belajar berbahasa. Anda mungkin sering dengar practice makes
perfect. Yakin? Saya mau kasih tahu Anda sesuatu. Practice makes permanent. Pernah dengar nggak? Practice makes permanent. Apapun yang Anda latih, yang Anda ulang-ulang, itu akan tertanam dan jadi permanen dalam diri Anda. Kalau Anda melatih sesuatu yang perfect, then hasilnya akan perfect. Kalau Anda melatih hal yang tidak baik, hati-hati. Hal yang tidak baik bisa jadi permanen juga. So practice makes permanent. Bahasa yang mendatangkan sukacita, the language of joy, saya akan kasih 2 kategori aja. Kategori yang pertama namanya praise. Sama-sama bilang praise. Pujian. Orang percaya itu memuji. Itu bahasa kita untuk mendatangkan sukacita. Saya percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin, saudara. Saya akan baca Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata begini, haleluya. Sama-sama bilang haleluya. That's your first language, itu bahasa Anda yang pertama. Haleluya. Biasakan bicara haleluya karena artinya adalah puji nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, biasakan berkata haleluya, ini akan membangkitkan sukacita di dalam hati saudara. Saya percaya roh Tuhan yang ada dalam saudara, ya, lebih besar dari roh yang ada di luar. Waktu Anda bilang haleluya, roh itu diaktifasi saudara, mendatangkan sukacita. Praise, pujian, itu memindahkan fokus dari diri Anda. Praise move your focus from yourself. Saudara, biasanya itu kesedihan, rasa kecewa, kepahitan, gitu-gitu itu bersemayam di dalam kita, pikiran kita, perasaan hati kita gitu. Jadi ada waktu di mana Anda harusnya get out of yourself. Keluar dari diri Anda. Itu sebabnya pujian itu membantu Anda untuk fokus bukan kepada diri Anda sendiri. Waktu Anda bilang haleluya, fokus Anda dipindahin dari sini ke atas. Sekarang fokus Anda adalah kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Waktu Anda bilang haleluya. So it will help you. Ini akan membantu Anda untuk bersukacita. Saya mau kasih tahu Anda juga, memuji Tuhan tidaklah lengkap tanpa memuji ciptaannya. Saudara boleh lihat kiri kanannya. Itu ciptaan Tuhan tuh. Silakan puji ciptaannya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang kesulitan memuji sesama. Awalnya ya, saudara, waktu saya belajar kultur ini emang agak susah karena kita nggak biasa memuji sesama gitu. Tapi izinkan saya bantu saudara. Pujilah sesama. Karena memuji Tuhan tidak lengkap tanpa memuji ciptaannya. Gimana mulainya? Start big. Mulai dengan hal-hal yang besar aja. Kata pujian apa yang Anda sering pakai? Luar biasa. Wah, langsung bilang, Brandon, Anda luar biasa. Right? Anda bisa lihat langsung ada senyum di wajahnya, di matanya, karena mulutnya nggak kelihatan. Ada senyum di matanya, right? Anda keren, gitu. Start big aja, dengan hal-hal yang general. Anda mantap, gitu. Mantap. Anda super sekali. Anda super sekali.
Silakan dimulai dengan hal-hal yang general aja, tapi at least Anda mulai bicara bahasanya. Tadi memuji Tuhan dan dilengkapi dengan memuji ciptaannya. Kemudian setelah Anda start big, Anda bisa mulai dengan hal yang spesifik. Anda bisa pakai rumus ini. Saya biasa selalu pakai rumus ini untuk jadi spesifik ya. Spesifik dan intentional waktu kita memuji sesama. Waktu Anda titik-titik, saya merasa titik-titik. Boleh, coba dipikirin dulu. Waktu Anda titik-titik, saya merasa titik-titik. Tadi misalnya Anda datang ke salah satu pemimpin pujian tadi. Datang ke Tasya gitu misalnya. Tasya, waktu Anda memimpin pujian, saya diberkati. Atau nggak tahu, mungkin Anda bilang ke sebelah Anda tadi, bro atau Pak, waktu saya lihat Anda makan tadi dengan tenang dan sopan itu memberkati saya. Nggak tahu. Anything can bless you, right? Apapun bisa memberkati Anda kan? Kalau Anda diberkati oleh seseorang, kasih tahu. Itu bisa jadi bentuk pujian. Jadi itu kategori bahasa yang pertama. Apa tadi? Praise. Sama-sama bilang praise. Pujian, memuji Tuhan dan memuji sesama. Kategori yang kedua, thanksgiving. Ucapan syukur. Mazmur 100 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan pujilah namanya. Jadi dua bahasa ini terkoneksi satu dengan yang lain. Praise and thanksgiving. Jadi kata Anda untuk kategori ini adalah as simple as terima kasih. Sama-sama bilang terima kasih. Terima kasih. Atau kalau Anda mau terdengar gaul sedikit, thank you. Udah gitu aja. Thank you. Biasakan mengucapkan terima kasih. Dengan Anda bicara terima kasih, Anda menyadarkan diri Anda bahwa Anda menerima kasih. Anda jadi objek sebuah kasih. Jadi dalam kehidupan Anda dan saya untuk mendatangkan sukacita, biasakan bilang terima kasih. Bilang thank you. Belajarlah merasa cukup dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 1 mengatakan begini, Kristus ada dalam dirimu. Kristus di mana? Dalam dirimu. Yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. Saya mau Anda bilang kalimat ini, ikuti ucapan saya. Kristus di dalamku, itu cukup. Kristus di dalamku, itu cukup. Kemudian Anda bilang terima kasih. Karena kehidupan kita adalah hasil dari kebaikan Tuhan. Dari kasih-Nya Tuhan. Kita terima constantly kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan adakan perjamuan kudus, saudara. Di meja Anda ada perjamuan kudus, boleh silakan diambil. Bahasa sukacita, the language of joy. Yang pertama tadi praise, yang kedua thanksgiving. Biasakan Anda bilang haleluya, dan yang kedua apa? Terima kasih. Dalam hari-hari Anda saya percaya dua kata ini aja cukup. Puji Tuhan, haleluya, dan terima kasih. Saya percaya waktu Anda bersusah hati, waktu Anda dalam keadaan sedih, Anda ulang-ulang kata ini. Puji Tuhan, haleluya, dan terima kasih. Roh yang ada dalam Anda itu akan teraktivasi, mendatangkan sukacita dalam
hati Anda. Saya mau ajak kita mengambil perjamuan dan mengingat bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan itu kita dibantu untuk lebih mengerti. Setiap kali kita ucapkan puji Tuhan, haleluya, dan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita kalau sudah siap. Di malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur. Mengucap syukur bilang apa? Terima kasih. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita ambil roti ini, saudara, mari kita sama-sama ingat bahwa kita menerima kasih Tuhan lewat tubuhnya yang dipersembahkan untuk penebusan dosa kita. Apakah Anda percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang diserahkan bagi penebusan dosa kita? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lagi. Kalau mengucap syukur bilang apa? Terima kasih. Lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah Anda percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah demi penebusan dosa kita? Mari kita minum bersama. Mari kita uji bahasa baru yang sudah kita pelajari. Kita akan berkata puji Tuhan, haleluya. Dan kita akan mengucap syukur dengan berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan saudara selalu nyatakan perkataan ini. Haleluya dan terima kasih. Saya percaya language declares identity. Bahasa itu mendeklarasikan identitas Anda. Saya percaya dengan bahasa sukacita yang sudah Anda pelajari dan akan Anda ucapkan, Anda bisa berkata, aku bersukacita pada saat aku memuji Tuhan dan aku mengucap syukur untuk kebaikannya. Dan orang lain bisa melihat bahwa Anda dan jemaat ini adalah jemaat yang bersukacita. Dari bahasa yang kita mulai, dari budaya, dari tradisi yang kita mulai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk bahasa yang sudah Engkau berikan. Bantu kami untuk belajar bahasa ini. Bantu kami untuk selalu memuji Engkau dan bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya. Amin.